selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Lisa Arianti dalam program Ragi Renungan Pagi GKE Banjarbaru. Hari ini Jumat 19 Februari 2021, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari membacanya dengan lengkap secara pribadi. Saat ini saya akan membacakan ayatnya yang kedua. Di bawah perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Dan tema untuk renungan hari ini yaitu orang percaya sebagai pendengar dan pemberita firman. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, atas kesempatan kami boleh mendengar merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong memampukan kami untuk dapat mendengar dengan baik, terlebih melakukan firman-Mu dengan setia di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 4, saya bacakan ayat yang kedua, yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang biasanya lebih suka mendengarkan firman tentang janji dan berkat daripada perintah dan teguran. Tetapi kita harus ingat bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran tidak selalu terdengar manis dan indah, tetapi ada kalanya juga terasa pahit bahkan keras. Layaknya obat bagi orang yang sakit, meski pahit, firman Tuhan adalah obat yang menyembuhkan dan memulihkan jiwa kita. Di dalam nas pada hari ini, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius untuk siap sedia memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Meski ada orang-orang yang memilih pengajar-pengajar menurut kehendak mereka untuk memuaskan keinginan telinga mereka sendiri. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, nasihat Rasul Paulus dalam nas kita pada hari ini bukan hanya ditujukan bagi Timotius, tetapi juga bagi semua orang percaya termasuk kita. Dari nas hari ini kita diingatkan bahwa yang pertama, kita adalah pendengar firman. Dan sebagai pendengar firman, kita harus bersedia untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan yang murni dan menghargai siapapun yang menyampaikannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mau beribadah dan mendengar firman Tuhan dari pengkhotbah tertentu saja yang menurut kita dapat menyampaikan firman yang memuaskan kehendak hati dan telinga kita sendiri. Yang kedua, selain sebagai pendengar firman, kita juga adalah pemberita firman. Mungkin selama ini bila kita mendengar kata memberitakan firman atau memberitakan Injil atau bersaksi, yang ada di dalam pikiran kita itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan, para pendeta atau majelis gereja. Tetapi sesungguhnya bersaksi atau memberitakan Injil itu merupakan panggilan bagi semua orang percaya. Mungkin kita berkata, aku tidak tahu caranya. Aku bukan pendeta, penginjil, aku tidak pandai berkata-kata. Saudaraku yang terkasih, setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, di dalam dirinya ada firman yang hidup. Dimanapun dan kapanpun ia sedang memberitakan firman itu. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua mengatakan, kamu adalah kitab terbuka yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Maka ide-ide hasil pemikiran kita,
tutur kata, dan juga semua karya yang kita hasilkan sesungguhnya adalah buah pemberitaan Injil yang Tuhan tanam di dalam diri kita. Yang ketiga, saudara, rajinlah dalam melakukan pemberitaan. Rasul Paulus telah menjadi teladan bagi kita bagaimana ia berusaha keras menjadi pemberita Injil dan ia telah mengakhirinya dengan baik. Demikian juga kita, akan tiba waktunya perjalanan hidup kita akan usai, maka selagi kesempatan itu diberikan kepada kita, mari dengan penuh sukacita kita memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya, kapanpun dan dimanapun kita berada, dengan segenap hati dan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan Roh Kudus-Nya menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi pendengar dan pelaku serta pemberita firman-Mu yang setia. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami pada hari ini, biarlah kami dapat melakukannya dengan baik. Dan kami serahkan setiap rencana, harapan, masa depan kami hanya ke dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.